Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten untuk preview United versus Leeds United di tanggal 13 Agustus. Jujur ini pertandingan termasuk pagi banget dalam waktu Indonesia ya. Jadwal pertandingannya itu di setengah 2 pagi. Gue nggak tahu menonton atau enggak karena punya kesibukan, tapi balik lagi, gue bakalan berusaha untuk menonton dan menyajikan sebuah reviewnya kepada teman-teman semua di sini. MU bakal menghadapi pramusim kelimanya melawan Leeds United. Perang Mawar Merah. Roses Derby. Kita mungkin kalau bertemu Leeds United itu beruntung tidak di Old Trafford atau di Elland Road. Bertemu di pramusim yang termasuk di Swedia, which is intensitasnya tidak terlalu tinggi karena tidak menjalani laga ini di dua kandang dari tim tersebut. Kalau dari pertemuan itu total kita udah menang 7 kali dengan draw 4 kali sama satu kali mengalami kekalahan dari Leeds United. Kita tahu di zaman Marcelo Bielsa, sekarang dipegang oleh Daniel Folklard, itu Leeds United mempunyai wajah yang berbeda, mempunyai semangat. Tetap Leeds United yang kita kenal, mau fighting, mau berjuang. Sekarang dia juga bermain dengan 3-4-3. Beberapa kali di musim lalu itu sempat menyusahkan kita walaupun kita bisa menyapu kemenangan atau bahkan mendapatkan hasil seri dari Leeds United. Tapi ini adalah hal yang patut sekali untuk dilakukan eksperimen untuk menguji konsistensi di pramusim ini. Kita tahu kita sudah melawan Wrexham, sudah melawan Rosenborg, sudah melawan Atletico Madrid, sudah melawan PSG dengan tren positif yang kita dapati di pramusim ini. Memasuki pramusim laga kelima ini saatnya mempertahankan konsistensi. Apakah kita sudah siap untuk bertemu tim-tim mid-mid table di Premier League yang terkadang itu susah sekali kita mengambil poinnya para squad United ini. Nah, ini mungkin besok adalah jawabannya. Apakah Carrick, para pemain ini bisa menunjukkan permainan yang signifikan, kemenangan yang mudah sekali diraih, atau bahkan susah? Nggak ada yang tahu, karena kalau kita ngelihat semua tim di Premier League sekarang, dengan semua pelatih yang baru, penambahan amunisi pemain yang baru dari luar liga atau bahkan dari transfer Premier League itu sendiri, semuanya itu berwarna, semuanya itu punya ciri khasnya masing-masing, semuanya bisa menjadi title contender. Gak ada yang pernah pasti di Premier League ini, gak ada yang bisa mendominasi selama 5 tahun lebih, 10 tahun lebih, seperti apa yang Sir Alex bersama United pernah lakuin gitu. Di zaman sekarang karena sepak bola bergeser, revolusinya sangat amat cepat, apapun yang kalau lu sebagai pelatih atau sebagai pemain tidak selalu update atau tidak selalu mengikuti perkembangan, lu bisa tertinggal satu dua langkah daripada tim atau pemain yang lain. Nah, tim-tim seperti Leeds United ini memang mungkin bagi kita dikatakan tim kecil gitu, tapi mereka ini kecil-kecil cabai rawit. Kalau misalkan kalian menganggap remeh tim-tim seperti ini, atau kalian tidak bisa membuka low block atau membuka pertahanan compact yang mereka ciptakan, karena notabene-nya pasti tim seperti ini reaktif, tidak ofensif, itu wajib dipertanyakan gimana kreativitas lini tengah kalian, gimana cara para winger sama striker kalian membuka atau mengeksploitasi para back-back yang berada di Leeds United. Itu diuji gitu. Komunikasi antar kalian, fluiditas kalian. Kalau kalian tidak bisa membuka pertahanan dalam tim yang notabene-nya mid table, apalagi kalian membongkar pertahanan Big Six atau bahkan klub-klub besar di Eropa lainnya yang bermain di Champions League. Nah, inilah jawaban dan ujian untuk Carrick, untuk para pemain itu eksperimen. Kita tahu ya, hampir dipastikan semua pemain inti itu sudah balik, sudah ikut join. Even Lisandro Martinez itu juga udah terbang hari ini dan udah datang gitu. Jadi cuman Ugarte doang, seingat gua ya. Karena yang tidak hadir gitu. Even De Ligt yang masih dalam masa recovery tetap dipanggil oleh Carrick agar Carrick itu menciptakan tidak ada gap di antara pemain. Kalau lu terlalu lama absen, lu tidak membaur, tidak kenal dengan para pemain akademi lagi atau para pemain baru yang direkrut, itu terjadi gap kan. Tidak mau Carrick menciptakan itu. Makanya siapapun pemainnya, mau dia tidak cedera atau enggak, tergantung konteks cederanya apakah parah, tetap dipanggil semua sama Carrick biar bonding. Nah, mungkin karena kita full tim sekali, kita juga jadwal pramusim kelima sama keenam ini jadwalnya sangat amat berdekatan gitu. Setelah lawan Leeds, kita lawan AC Milan di pramusim terakhir. Abis itu beberapa hari langsung mulai Premier League. Kalau menurut gue di babak pertama nanti lawan Leeds, atau bahkan bisa saja tidak menggunakan player utama atau tidak menggunakan player inti gitu. Lebih di mix, lebih dikasih jatah yang lain. Apalagi kalau seperti Cardalo, Marcus Rashford, Kobe Maino, Matheus Cunha, Tynan Thompson,
pemain-pemain yang match fitness-nya baru banget balik, terutama Rashford sama Kobe, sepertinya tidak dapat menit bermain yang banyak gitu. Lebih diutamakan pemain yang sudah bermain dari pramusim utama. Menurut gua, karena untuk menyimpan strategi, untuk menyimpan match fitness dan mengantisipasi pemain-pemain apalagi seperti Mason Mount, Luke Shaw yang gampang sekali terkena cedera kan atau kambuhan gitu cederanya. Nah, menurut gue bakal di mix lawan Leeds United ini. Balik lagi gue tidak peduli ini match pramusim menang atau enggak. Yang penting para pemain itu udah bisa nunjukin kalau tidak harus bermain dengan satu individu, tidak harus berusaha menonjol, tidak harus berusaha untuk bermain kepada satu orang, tapi semuanya itu bermain as a team, as a system, as a fluidity, as a proximity. Karena apa yang udah dibangun di 4 match sebelumnya itu udah bagus nih. Selalu ada peningkatan di setiap matchnya. Jangan sampai di match kelima ini tidak terlihat lagi dan memaksakan hal apapun untuk mendapatkan kemenangan, tapi melupakan esensi real dari pramusim itu sendiri untuk mengeksperimen apa permainan yang ingin Michael Carrick dan para pemain ini tawarkan dan tontonkan kepada para fans United. Kalau menurut gue player to watch, gue sebenarnya pengen banget ngelihat semuanya, terutama ngelihat Rashford balik lagi yang kita tahu ya. Sangat amat banyak kontradiktif di sosial media siapapun itu, tapi balik lagi keputusannya udah final, dia sudah balik. Jujur janggal sebenarnya emang ngelihat Marcus Rashford. Tapi oke lah, udah balik, dia udah pakai seragam United lagi, kita harus mendukung ya. Terus gue excited banget apakah Kobe Maino bisa bermain, karena kita tahu dia baru banget sembuh dari cedera dan baru balik dari liburan dia, yang kemarin juga kena hujat gara-gara pakai baju Clarence Seedorf. Wah, banyak banget sekali lah. Šeško, apakah udah bisa main? Karena Šeško kayaknya udah fit, udah bugar. Kunya yang belum lawan PSG kemarin belum bisa main karena sakit bersama Senne Lammens. Apakah udah bisa dapat jam main? Carvalho. Terus, apakah di babak pertama duet Andre Santos, Tielemans, Bruno itu bakalan diturunin sebagai starting utama? Karena kalau yang gue lihat di match lawan PSG, Tielemans baru main 20 menit aja udah menunjukkan kelasnya gitu. Udah menunjukkan kalau I'm a dictator tempo. Gue tuh regista, gue tuh composure di tim ini yang membantu Bruno Fernandes mengatur segala koneksivitas di antara para pemain lain gitu. Dan gue juga excited banget ngelihat para pemain yang notabene-nya kayak Heaven sama Maguire, apakah dia menawarkan sesuatu lagi yang baru, lebih kuat lagi komunikasi antar pemain ini, antar chemistry para back-back ini. Diego Dalot yang kita tahu bakalan jadi vice captain juga katanya. Wah, excited lah. Walaupun emang pertandingannya sangat amat pagi, tapi gue kayaknya berusaha untuk menonton. Kalau untuk skor, balik lagi, mungkin menang, mungkin kalah, mungkin seri. Tapi yang dilihat bukan skornya, yang dilihat bukan kemenangannya. Tapi bagaimana tim ini mentalnya mau berjuang. Tim ini even pramusim, tapi lu menghadapi Roses Derby, banyak penonton, banyak fans yang mengharapkan kemenangan. Atau bahkan banyak yang para fans nggak usah mengharapkan kemenangan deh, tapi mengharapkan permainan yang atraktif, permainan yang menghibur, yang menyerang like a United yang kita kenal gitu. Ya semoga hal-hal baik selalu menyertai ya, karena balik lagi, ini udah full squad nih. Udah mulai sangat amat mau selesai Premier League, mau selesai pramusim, sorry maksudnya. Jadi sangat amat banyak yang harus dikejar, terutama para pemain yang sudah amat terlamakan karena libur pramusim atau libur dari Piala Dunia. Mereka harus dituntut untuk balikin match fitness secepat mungkin, agar jangan sampai pada saat Premier League laga pertama lawan Hull City sudah mulai, mereka tetap masih terlihat lemas, tidak bergairah di atas lapangan, dan merusak ritme yang sudah dibangun selama pramusim ini. Dan akhirnya merugikan fans, merugikan para pemain lain yang udah berjuang mati-matian, dan merugikan pastinya Michael Carrick. Dan nantinya malah jadi kambing hitam yang tidak ingin kita inginkan. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, like, komen, dan share. Karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.